ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun paneluhan dan ana wani miwah penggawe Allah gunane wong luput genia temahan tirta maling adoh tan ana ngarahe mami guna duduk pansirna saking lara pansamya bali sakeh ngomong pansami mirudha welas asih pandulune saking braja luput kadi kapuk tibane wesi saking wisatawa sato galak tutut kayu aeng lemah sangar songeng lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi majlis dzikri wa tafakkur harokah sahidiyah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Ila kadoti jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila kadoti nabiyina al-khidir Abil Abbas Balia ibni Malkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya isolihin wal ulama ila amilin aina makan masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya itisatil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati Raden Masahid Sunan Kalijogo bin Adipati Wilotekto qaddasallahu sirahum wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal aqidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati walidayya, khususon ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira sayqulillahi lahuma al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bis salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil barra wa tariqatil bayda wa tamassuki tami bi harakati da'wati wa tarbiyati auliya utis'ah warzuqna kamalat tiba'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hudil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wasabati zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis Rekreatur Rohaniyah Aulia Utis'ah, wisata rohani Wali Songo, Pasujudan Songgo Langit, Riyadus Salikin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah kita masih dapat berjumpa dan berkumpul bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka tilawah zikri, halaqah zikir dan tafakur di Harokah
Sahidiyah, kita berkumpul, duduk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, memulai untuk menyelenggarakan bedah buku yang judul bukunya adalah Makrifat Sunan Kalijogo atau Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga, yang ditulis atau penulisnya adalah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Khodim. Dia adalah seorang penulis sejarah. Kalau sebelumnya kita mengenal Sunan Kalijaga mungkin dari cerita-cerita ya orang tua kita, atau cerita-cerita teman, atau mungkin kita nonton film karena filmnya ada di layar lebar, mungkin nonton sinetron di televisi ya. Maka pada malam hari ini kita mencoba untuk membedah satu buku sejarah tentang Sunan Kalijaga yang disusun oleh seorang penulis, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Khodim. Ya, semoga usaha ikhtiar kita ini menjadi wasilah kita bisa mendapatkan pemahaman tentang Islam yang didakwahkan, disebarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga melalui harokah dakwahnya yang bernama Harokah Dakwah wa Tarbiyah Auliyaud Tis'ah, yaitu wali songo. Dan kita bangsa Indonesia ya dulu masih Jawa Dwipa, jujur disadari atau tidak sadari kita mengenal Islam dari nenek moyang kita dari para kiai-kiai sepuhnya, kemudian kiai-kiai sepuh itu dari dakwahnya para wali songo yang pada waktu itu yang paling dikenal bisa beradaptasi dengan orang Jawa adalah Raden Masahid atau Sunan Kalijaga. Ya, harapan kita ini bisa menambah atau menambah kuatnya keyakinan kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan tugas kita sebagai Khalifatullah di muka bumi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa langsung saja saya bacakan bab demi bab ya. Nanti insya Allah teknisnya setelah saya bacakan satu bab nanti ditelaah ya, direnungkan, kemudian nanti kita bisa diskusikan dulu sebelum melangkah kepada bab berikutnya, gitu ya. Sepakat ya Pak ya? Ya, kita begitu. Baik, langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1. Sejarah singkat Sunan Kalijaga. Jadi sejarah singkat, jadi cuplikan aja ya. Sejarah singkat. Ini bab pertamanya. Ya, Sunan Kali adalah panggilan pendek dari Sunan Kalijaga. Jadi di Tuban, di Jawa Timur, itu Sunan Kalijaga sering dipanggil dengan Kanjeng Sunan Kali. Ya, dan Sunan Kali. Setelah Syekh Siti Jenar kembali ke hadiratnya, maka praktis yang menjadi penghubung antara pandangan Islam dan Jawa adalah Sunan Kalijaga. Nama kecilnya Raden Syahid. Nama kecilnya Raden Syahid. Merupakan wali songo yang amat populer di tanah Jawa. Namun demikian, tak banyak orang yang tahu tentang ajaran yang dibawanya. Umumnya orang mengenal ajarannya lewat kidung atau tembang. Lewat kidung atau tembang.
Di antaranya tembang ilir-ilir. Kita tahu tembang ilir ya. Lir-ilir, lir-ilir, tandure wis sumilir. Tak ijo royo-royo, tak senggo temantenanya. Itu dan seterusnya ya. Pernah dengar ya? Lalu digubah oleh Cak Nun itu dengan lirik yang berbeda. Lir ilir, lir ilir, tandure wis sumilir. Tak ijo royo-royo, tak senggo temantenanya, tak senggo temantenanya. Nah itu ya, itu terkenal itu. Nah, itu nanti akan dijelaskan ya. Jadi ilir-ilir ini yang biasa dinyanyikan anak-anak SD di Jawa. Anak-anak SD. Anak-anak memang cenderungnya begitu dakwahnya lewat anak-anak ya, lewat anak-anak. Nah, nanti kenapa kok lewat anak-anaknya nanti didiskusikan ya, didiskusikan. Tulisan ini tidak berkisah tentang Sunan Kalijaga. Jadi tulisan di buku ini tidak berkisah tentang Sunan Kalijaga ya. Sudah banyak orang yang menulis cerita tentang dia, banyak penulis tentang Sunan Kalijaga banyak. Di sini tidak tentang itu. Justru yang ingin dikemukakan dalam tulisan ini adalah kupasan tentang ajaran dan kearifannya. Jadi di buku yang kita bedah ini bukan menceritakan tentang kisahnya Sunan Kalijaga, tapi lebih dikemukakan dalam tulisan ini adalah kupasan tentang ajaran dan kearifannya. Bisa dipahami ya? Ya. Hanya saja agar pembaca tidak kehilangan jejak, saya akan ceritakan kembali secara ringkas kisah tentang Sunan Kalijaga dalam bab 1 ini. Ini singkat ya, kisah singkat. Ia adalah putra seorang adipati. Dia adalah putra seorang adipati. Adipati itu ya setara dengan raja, cuman di bawah kekuasaan maharaja gitu ya. Karena dulu sudah ada kerajaan namanya kerajaan Majapahit gitu. Di bawah kerajaan Majapahit. Tapi dia adipati. Yaitu Adipati Tuban, Jawa Timur. Jadi Raden Masahid atau Kanjeng Sunan Kalijaga adalah putra dari Adipati Tuban, Jawa Timur, yang bernama Tumenggung Wilotekto. Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilotekto itu ayah dari Raden Masahid atau Kanjeng Sunan Kalijaga. Tentu saja kedudukan adipati di zaman itu sama sekali berbeda dengan jabatan bupati atau residen di zaman sekarang. Beda dengan bupati, beda dengan residen ya. Kekuasaan adipati itu sama dengan raja. Kekuasaan adipati pada waktu itu sama dengan raja, tetapi di bawah kekuasaan maharaja. Kadipaten Tuban waktu itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Dan Tumenggung Wilotekto yang disebut juga sebagai Aryo Tejo IV. Jadi gelar jabatannya itu Aryo Tejo. Kalau kerajaan Majapahit ada Wijaya. Tapi kalau untuk Adipati Tuban, Aryo Tejo. Wilotekto adalah Aryo Tejo keempat. Gitu ya. Merupakan keturunan Aryo Tejo III. Ya. Aryo Tejo III keturunan Aryo Tejo II.
dan berpangkal pada Arya Tejo I. Sedangkan Arya Tejo I adalah putra dari Arya Adikara atau Ronggo Lawe. Jadi Ronggo Lawe punya anak jadi Adipati Arya Tejo I, Arya Tejo I punya anak Arya Tejo II, kemudian Arya Tejo III, kemudian Arya Tejo IV, Adipati Wirotekto punya putra namanya Raden Mas Sahid atau Sunan Kalijaga. Bisa dipahami ya Pak ya? Ya. Jadi ada catatan kaki, ya. Ini sumbernya dari buku sejarah. Ya, nanti kita bukakan. Ya, ada referensinya ada. Nanti di halaman belakang. Yang terakhir ini adalah salah seorang pendiri Majapahit. Jadi Arya Adikara alias Ronggo Lawe adalah salah seorang pendiri kerajaan Majapahit. Ya, udah ya. Ketika Raden Sahid lahir di bumi Tuban, keadaan Majapahit mulai surut. Beban upeti kadipaten terhadap pemerintah pusat semakin besar. Sehingga masa remaja Raden Sahid dipenuhi dengan keprihatinan. Pemuda Raden Sahid prihatin melihat kondisi masyarakat pada waktu itu, masyarakat Tuban yang dibebani upeti dari pusat, yaitu kerajaan Majapahit. Lebih-lebih ketika Tuban dilanda musim kemarau panjang, gelora jiwa pemuda Sahid tak tertahan, napas panjang dihelanya, dan dia bertanya kepada ayahandanya, mengapa rakyat Kadipaten Tuban yang sudah hidup sengsara dibuat lebih menderita Ramanda? Dia tegur ayahnya. Tentu saja sang ayah menjadi merah mukanya. Dalam hal ini sang ayah merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena ia hanya seorang raja bawahan. Mirip dengan situasi sekarang. Banyak orang yang prihatin tapi tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya, banyak elit yang ketahuan berbuat salah, bahkan terbukti secara hukum, tapi dengan enteng menyatakan kepada khalayak ramai bahwa dirinya tak bersalah. Itu kondisinya. Raden Sahid akhirnya memilih menjadi maling celuring. Maling celuring. Mula-mula dia bongkar gudang kadipaten. Gudang kabupaten dibongkar. Dia ambil bahan makanan dan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang memerlukannya dengan cara diam-diam. Nah, begitu disebutnya maling celuring. Maling bukan untuk kepentingannya. Dia maling dari gudang negara, kerajaan, dibagi-bagikan kepada rakyat yang susah dengan diam-diam, dan rakyat tidak tahu siapa yang membagikan harta itu. Enggak dipoto gitu, enggak. Dipamerin enggak. Malah diam-diam, jangan sampai ada yang tahu. Itu maling celuring namanya. Ya. Penerima bahan makanan tak pernah tahu siapa orangnya yang memberikan bahan makanan itu. Enggak tahu yang terima juga. Siapa ini yang ngasih? Namun lewat intaian para penjaga keamanan kadipaten, para intelijen kadipaten, diintai siapa yang bongkar gudang. Akhirnya Raden Sahid tertangkap basah. Raden Sahid tertangkap basah. Ia dibawa dan dihadapkan kepada Adipati Tumenggung Wilotekto. Sungguh malu sang ayahanda. Keluarga Adipati merasa tercoreng dengan tindakan putranya. Diusirnya sang putra dari istana kadipaten. Pengusiran itu tidak membuat jera Raden Sahid, nggak kapok. Dia malah melakukan perampokan dan pembegalan terhadap orang-orang kaya di Kadipaten Tuban.
malah begal, malah ngerampok, bukan kapok, malah tambah naik pangkat. Yang tadinya maling kluring malah jadi rampok, begalin orang-orang kaya yang ada di kabupaten. Tapi hasilnya tetap dibagi-bagikan kepada para fakir miskin, bukan untuk dirinya. Akhirnya ia tertangkap lagi. Kali ini ia diusir adipati dari wilayah kadipaten. Nggak boleh berkeliaran di Tuban, harus minggat jauh-jauh. Tiada ampun lagi bila tertangkap di Kadipaten Tuban, maka Raden Syahid keluar Kadipaten Tuban. Ia melangkahkan kakinya entah kemana. Yang jelas ia tak menghentikan perbuatan maling kluringnya. Tetap sampai suatu hari di hutan Jatiwangi, ia melihat seorang lelaki tua yang bernama Sunan Bonang. Tetapi dia tidak kenal siapa sebenarnya Sunan Bonang itu. Karena itu wali tua itu pun hendak dimangsanya juga. Sikat juga. Pikirnya ada orang kaya yang bisa dibegal, dia nggak mau tahu. Ya. Dengan kepandaian pencak silatnya, ya, Sunan Bonang dilumpuhkan. Sunan diminta menyerahkan bekal yang dibawanya. Tuh. Pinter silat Sunan Kalijogo itu. Zaman dari silat terus santai apa. Ya, Sunan Kalijogo pinter silat. Wali kalah. Dilumpuhkan. Sunan Bonang itu. Nah, Sunan diminta menyerahkan bekal yang dibawanya. Bekalnya dirampok diminta. Termasuk tongkatnya yang tampak berkiloan. Tongkatnya Sunan Bonang itu gagangnya itu, ya, kalau ini gagangnya ini emas, genggam gitu. Waktu buka mencorong itu kelihatan emasnya, diminta tongkatnya itu. Kalau itu dulu Sunan Kalijogo yang pakai. Sunan Muria pakai. Makanya adanya di puncak Gunung Muria ini. Ada Gunung Muria. Namanya tongkat Naga Muria. Namanya. Ada yang nyebutnya Langen Sari, kayu Langen Sari. Ada yang nyebutkan Wali Kungkum. Nah, kayu Wali Kungkum. Ada yang di puncak. Dan itu akar. Itu ya. Jadi bekalnya dirampas, tongkatnya yang tampak berkiloan juga diminta. Tongkatnya itu diminta juga. Tentu saja Sunan tidak mau menyerahkan hak miliknya, tapi bertahan. Nggak mau menyerahkan Sunan Bonang. Mosok wali kalah karo berandal, begitu kira-kira. Enggak diserahkan. Lalu Raden Syahid berkata keras untuk menekan Sunan, bentak Sunan, sambil mengutarakan tujuannya bahwa perbuatannya merampok itu untuk menolong mereka yang miskin. Gitu kira-kira, ngasih pemahaman. Saya ngerampok ini bukan untuk kepentingan perut saya sendiri. Saya ngerampok ini tujuan saya untuk membantu para fakir miskin yang sedang kesulitan sekarang. Lagi paceklik karena kemarau panjang. Sementara ditekan oleh pemerintah pusat supaya tetap asok gelondong pengareng-areng alias bayar upeti yang sangat berat. Tuh, mulia ya tujuannya. Cuman caranya aja sebetulnya, tapi tujuannya mulia. Habis mau nolong pakai duitnya sendiri emang nggak punya duit ya. Nyolong aja dah sama orang-orang kaya, habis orang kayanya nggak blek, tahu tetangganya miskin nggak dibantu ya. Tahu tetangga nggak masak, dia malah makan enak-enak. Ya, itu mungkin pikirannya secara ya waktu itu kan masih muda, darahnya darah muda. Pertemuannya dengan Sunan Bonang itulah yang membuat Raden Syahid
tercerahkan hidupnya. Nah, malah dapat pencerahan ketemu Sunan Bonang itu. Ia akhirnya menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu meski tampak mulia, tapi tetap merupakan jalan yang salah. Benar itu akan tetap menjadi benar apabila diletakkan di tempat yang benar dengan cara yang benar. Membantu menolong fakir miskin itu benar. Tapi dengan cara ngerampok ini yang jadi benar akan tetap menjadi benar apabila diletakkan di tempat yang benar dengan cara yang jadi sama. Dakwah itu benar, bagus ngajak kebaikan. Tapi kalau caranya tidak benar, ya jadi remek kabeh. Itu tetap harus seiring. Akhirnya dia menyatakan diri untuk berguru kepada Sunan Bonang. Dengan demikian Sunan Bonang merupakan guru spiritual yang pertama bagi Raden Syahid. Guru spiritual yang pertama bagi Raden Syahid. Apakah sebelumnya Raden Syahid belum kenal Islam? Sudah. Karena di istana dari kecil dia dididik oleh seorang ulama tentang Islam. Jadi ayahnya Raden Syahid itu sudah Islam, dididik oleh seorang kiai itu ya, ulama. Bahkan untuk urusan kanuragan dididik oleh seorang biksu. Kalau kita Shaolin itu ya, makanya di sana itu ada wihara dan masjid agungnya kan berdekatan di Tuban itu. Pendopo keraton Kadipaten kan di dekat alun-alun itu yang madep ke. Karena ada ini semua dulu ke sekretariatan. Dulu di alun-alun Tuban itu. Ya. Tapi ritual yang diajarkan baca Quran, diajari wudhu, diajari sholat, wis ngerti, Mbak. Tapi spiritual kan belum. Kalau kita mau jujur kita sendiri ya ritualnya udah bagus, wudhunya bagus, sholatnya bagus, semuanya bagus. Cuma nilai-nilai spiritualnya masih kosong. Nah, Sunan Bonang inilah guru pertama, guru spiritual pertama bagi Raden Mas Syahid. Makanya dididiknya nggak lagi diajarin sholat lagi. Jadi guru spiritual yang pertama bagi Raden Syahid adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang menerima Raden Syahid sebagai muridnya, yaitu Jaka Syahid diperintah untuk tetap berada di tepi sungai sampai sang Sunan kembali menemuinya. Terima jadi murid, tapi dia suruh tetap berada di tepi sungai, ya sambil menunggu sampai Sunan Bonang kembali. Ya, satu riwayat sambil disuruh menunggu tongkat yang ditancapkan di situ. Ya, kalau sekarang tongkat Sunan Bonang itu di Bukit Surawiti ada. Jadi satu riwayat di tepi Sungai Sedayu. Ada Tlogo Buntung di sana. Ya, kalau yang pernah ke sana kita bisa kalau mau napak tilas, nah, jalan-jalan ke Tuban. Tiada terasa telah bertahun-tahun Joko Syahid menunggu dengan setia kedatangan Sunan Bonang bertahun-tahun di pinggir, cuman pengen ngaji. Kowe nek arep ngaji karo aku, enteni ning kene ya. Aku tak urusan sik, aja lunga-lunga sampai aku kembali. Kira-kira nek sampean kongkon nunggu ning kene sewengi nek gelem ora. Itu loh. Begitu. Ini bertahun-tahun. Ya. Joko Syahid menunggu dengan setia kedatangan Sunan Bonang. Walaupun dia tunggu dengan setia. Saking pengennya ngaji. Gitu.
Dia tetap setia bermeditasi di pinggir sungai atau kali. Duduk kayak orang tapal, bermeditasi di pinggir kali bertahun. Kali ini banjir bareng malah bertahun-tahun. Ya, sebuah kepatuhan dalam ajaran makrifat. Itulah sebuah kepatuhan dalam ajaran makrifat. Sikap tunduk dalam berguru spiritual. Sikap tunduk dalam berguru spiritual. Bukan teori yang dipelajari. Bukan teori yang dipelajari. Ya. Tapi mujahadah. Bukan teori yang dipelajari, tapi mujahadah yang dipelajari Raden Mas Syahid kepada Sunan Bonang. Berjuang untuk mengalami kebenaran. Berjuang untuk mengalami kebenaran. Menemukan kebenaran. Bukan kepalsuan. Ya, makanya ketika orang itu menemukan kebenaran mesti ditolak orang. Karena apa? Pada umumnya orang masih cinta dan senang dengan kepalsuan. Makanya gampang dibohongin. Oke. Dalam salah satu cerita, masa penantian Jaka Syahid atau Raden Syahid ini dikisahkan bahwa dia menunggu dengan duduk bersemedi di pinggir kali dengan khusyuk hingga rerumputan dan semak menutupi tubuhnya. Rumput, semak-semak, lumut sampai menutupi tubuhnya. Sehingga ketika Sunan Bonang hendak menemuinya mengalami kesulitan. Sunan Bonang balik mau nemuin Sunan Bonang susah, kemana nih bocah? Suruh nunggu, jangan pergi-pergi sampai aku datang. Nggak ketemu, dicari karena ketutup lumut. Berarti timbul pikiran macam-macam nih. Padahal di pinggir kali. Ada wudhu piye, nah adus piye, sembayangnya piye, mesti timbul itu tanda tanya itu. Ya. Bertahun-tahun sampai ketutup rumput, sampai lumutan, sampai kesulitan dicari. Nah, dengan penuh waspada akhirnya Sunan mampu menemukannya. Akhirnya Sunan Bonang mampu menemukan Sunan Kalijaga, dan Sunan pada tahap berikutnya menggembleng Raden Syahid untuk mewariskan ilmu-ilmu agama dan spiritual kepadanya. Ilmu agama dan spiritual kepadanya. Macam ada dua ini ya. Ilmu agama dan spiritual kepadanya. Singkat cerita. Nah, namanya juga kisah singkat. Raden Syahid mampu mewarisi ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang. Setelah itu Raden Syahid masih berguru kepada beberapa orang wali. Jadi Raden Mas Syahid setelah berguru sama Sunan Bonang masih berguru lagi dengan beberapa wali. Masih. Ya. Yaitu kepada Sunan Ampel. Raden Mas Syahid juga berguru kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel itu ayahnya Sunan Bonang. Aku gak puas aku ngaji karo anake, aku gak ngaji karo bapake. Banyak ijazah-ijazah Sunan Ampel itu. Makanya zaman kalau nggak puas ngaji sama saya, ngaji sama bapak saya. Ini Sunan Kalijaga. Sama saya juga gitu. Saya ngaji sama bapak saya. Saya nggak puas ngaji sama saya sendiri. Ngaji sama bapak saya. Begitu. Dia ngaji sama bapaknya. Habis saya ngaji sama Sunan Bonang, ngaji sama Sunan Ampel. Itu. Ya. Sunan Ampel.
Dan juga ngaji sama Sunan Giri. Sunan Giri ini putra dari Maulana Ishaq. Maulana Ishaq menikah dengan Mina Sembuyu. Mina Sembuyu itu siapa namanya ya? Mina Sembuyu itu Raja Blambangan, punya putri. Nah, itu dinikahkan dengan Maulana Ishaq, kemudian lahirlah Sunan Giri. Kemudian Sunan Giri yang nama pertamanya Raden Paku, atau Pangeran Samudro, atau Raden Satmoto, atau Syekh Abdul Fakih, juga disebut Syekh Ainul Yakin, telah berdakwah di Gresik, membuat sarana pendidikan di atas Gunung Giri. Nah, dia dikenal dengan Sunan Giri. Nah, Sunan Kalijaga muda berguru juga dengan Sunan Giri. Aslinya ya masih kerabat Sunan Giri sama Sunan Kalijaga, ya kan? Sunan Kalijaga itu masih keturunan Ranggalawe. Nah, Minak Sembuyu masih keturunan Minak Jinggo. Minak Jinggo itu Joko Umbaran. Joko Umbaran itu keponakannya Ronggo Lawe. Masih, saudara. Masih ada kaitan-kaitan kerabat Wali Songo itu. Kayak dia juga berguru ke Pasai. Pernah berguru di Pasai. Dulu ada kerajaan namanya Samudra Pasai. Di wilayah Menanjung Malaka sana, ya, Sumatera. Pasai. Dan berdakwah di wilayah Semenanjung Malaya. Berdakwah di Malaysia kalau sekarang. Malaya. Hingga wilayah Patani. Patani itu Thailand ya. Sampai ke Thailand bawahnya. Sunan Kalijaga. Ya. Di Thailand. Patani itu di Thailand. Thailand Selatan. Dalam hikayat Patani, Raden Syahid dikenal juga sebagai seorang tabib. Jadi dai itu harus bisa nabib, minimal bisa ngurut lah gitu, nyuwuk, kayak Mbah Min gitu lah. Mbah Min itu sambil dakwah keren sebetulnya, udah punya modal nabib, Lokman. Kan ngurut sambil kan ngurut 1 jam lumayan sambil cerita sambil ngobrol itu nggak kerasa enak, yang diurut juga enak, wencet gitu nggak begitu rasa sakit kan sambil diceritain. Sunan Kalijaga dukun pak, zaman jadi kiai ora campur dukun, ora oleh duwe kan, oh sing ngresi dukunnya iku. Nah tenan. Ngenteni undangan maulid setahun pisan. Betul enggak? Minimal belajar ngurut, belajar refleksi, belajar kursus, bikin jadwal malam apa. Ya kan? Belajar aja mau Ustaz Lokman. Gagu dia. Mau apa? Mau relaksasi. Saya kalau urut sama dia, pesen. Mau saya diurut. Nggak pakai sakit ya. Nah. GPS, apa Pak GPS? Nggak pakai sakit. Lembut. Tapi nek sampean kok berobat pengen sembuh, udah. Gempling ya kan. Apa sih? Pegang ini tok jerit. Nah, ilmu-ilmu ngono itu dipelajari. Sunan Kalijaga begitu. Itu di sana tabib ya. Ya, Raden Syahid dikenal juga sebagai seorang tabib. Tabib itu bahasa Arab, bahasa kitanya dokter. Cara Jawane dukun. Jadi dukunnya apik. Ning dukun lan dokter padha ya. Golek tom. Padha-padha ra jamin. Kan tetap aja wa idza maritu fahuwa yasfin kan gitu. Jadi tabib, jangan enggak. Bahkan mengobati Raja Patani. Raja di Thailand Selatan diobati.
Makanya kalau pengen dapat duit banyak, cuman silaturahmi aja. Pindahin ATM-nya Pak Prabowo ke ATM sampean. Amin. Sampean datang ke sana. Ini kalau kedengaran Pak Prabowo boleh juga tuh, mesti batinnya gitu. Pak Prabowo kan habis keliling-keliling capek. Apalagi tentara Indonesia, ya kan kena tembak di Israel, di Gaza. Ada 41 orang, termasuk legend Letkol yang memimpin konferensi. Belum lama Redel membabi buta itu Amerika sama Israel. Nah, ini Indonesia lagi siap-siap ini. Pak Prabowo ngamuk-ngamuk ya kan. Nah, silaturahmi ke Pak Prabowo di sana di Ambalang. Rumahnya lega. Kalau enggak nanti hari Sabtu dah sambil kondangan. Di Padahlan. Mampir. Ambalang. Ada apa? Gini Pak. Ngomong katanya Bapak kecapean habis keliling-keliling ngurusin ini itu. Kebetulan Pak saya ini ya bisalah ngurut-ngurut, barangkali Bapak capek-capek. Oh iya ya, ya beneran ini. Enggak nantiran ya, nomor rekeningnya berapa? Tapi nek dikasih cash ya malah alhamdulillah. Ngono carane. Ngomong aja. Wiritan selawat nariyah ora dapet ora mungkin oleh duit kan. Datang ke Pak Prabowo. Nah ini Sunan Kalijogo datang ke Raja Patani. Tuh, ngapain? Nyuwuk nambali lah. Nambali. Nah, bahkan mengobati Raja Patani yang sakit kulit. Tuh. Nabi Isa mujizatnya ngobati penyakit kulit. Sunan Kalijogo Sakit kulit. Nah, itu namanya warasatul anbiya. Pewaris Nabi. Ngobati. Pak Dedi itu belajar dukun gitu loh. Kalau enggak sering-sering silaturahmi ke Pak Mbah Min lah. Cari tukar pengalaman Mbah piye Mbah carane. Ora apa-apa Mbah Min apian wonge, diajarin enggak bakal takut kesaingan. Mau sering-sering silaturahmi ke Mbah Min juga nanti bisa. Ya kan. Bang Yoto juga mungkin dikit-dikit udah mulai bisa lah mungkin. Apa nggak diajari sama Mbak Min apa? Diajari sama Mbak Min kasih jasa no. Sunan ya kayak Sunan Kalijogo lah gitu loh. Nggak apa-apa Mbak Min dengan ilmunya manfaat. Jadi banyak ya. Kalau Mbak Min sibuk gitu. Mana Kang Yoto air? No. Atau siapa? Kang Dedi. Oh. Kang Dedi sering-sering dirayu aja Mbak Min itu pelan-pelan. Dulu kan rokoknya udah garing filter dulu. Nggak tahu sekarang. Bukan kabarin ngelinting dewe. Kabarin ngelinting dewe kabarin. Oke ya. Saya lanjutkan. Nah. Jadi Raden Mas Sakit pernah mengobati Raja Patani yang sakit kulit. Berat itu hingga sembuh. Diobatin sampai sembuh. Nah, di wilayah tersebut Raden Syahid dikenal dengan nama Syekh Said. Jadi makanya Raden Mas Syahid itu kadang disebut Syekh Said, Raden Syahid. Padahal kalau Raden Syahid itu Pangeran Sambernyowo, putra dari Panembahan Senopati. Adanya di Mangadeg, Matesik, dekat Karanganyar, puncak gunung. Saya udah ke sana. Nah, itu putranya Danang Sutawijaya, Panembahan Senopati. Itu namanya Raden Said, tapi gelarnya Pangeran Sambernyowo. Makanya kadang-kadang suka kebolak-balik. Kalau Raden Syahid Sunan Kalijogo, kalau Raden Said Pangeran Sambernyowo gitu. Nah di Patani Raden Mas Syahid dikenal dengan Syekh Said. Syekh. Nah, Cawarto Syekh deh. Nah, Raden Mas Syahid ya. Jadi Syekh Said. Nah itu ada referensinya ada. Ini ada catatan kaki nomor 3. Ya di catatan kaki nomor 3. Itu referensinya. Dia juga dikenal sebagai Syekh Malaya.
Syekh Maloyo kalau Jawa. Iya. Mungkin kan dakwahnya dari Malaysia, dari Malaya, terus ke Patani. Jadi tahunya orang Patani, dia pendatang dari Malaya. Maka disebut juga Syekh Malaya atau Syekh Maloyo. Jauh dakwahnya, Mbak. Ya boleh jadi nama Syekh Maloyo merupakan panggilan bagi Sunan Kalijogo yang pernah menjadi juru dakwah di wilayah Malaya, kalau sekarang Malaysia. Bisa dipahami ya Pak? Ya, saya sengaja bacanya begini, kalau saya baca dulu cepat selesai. Biar kita kayak ada dialog lah gitu. Dalam khasanah Ma'rifat Jawa, gelar Syekh Maloyo itu berasal dari Jawa. Bahkan gelar Syekh Maloyo itu sebetulnya juga dari Jawa. Ya, kata Maloyo berasal dari Maloyo, Ma sama Loyo. Ya, yang artinya mematikan diri. Maloyo itu mematikan diri. Kalau cara Arabnya mutu qobla tamutu, mati sajeroning urip. Itu istilah lainnya Maloyo. Itu ya, mematikan diri. Dia telah mengalami mati sajeroning urip. Itu Maloyo namanya. Merasakan mati dalam hidup ini. Dengan menghayati kematian dalam hidup, seseorang akan mengetahui hakikat hidup. Ya. Dengan menghayati kematian dalam hidup, seseorang akan mengetahui hakikat hidup. Tanpa merasakan kematian dalam hidup, kita hanya bisa mencicipi kulit alam semesta ini. Hanya lahir-lahiran doang. Setelah beberapa tahun berguru di Pasai dan berdakwah di wilayah Malaya dan Patani, Raden Syahid kembali ke Jawa. Sekembalinya di tanah Jawa, Raden Syahid atau Syekh Said atau Syekh Maloyo diangkat menjadi anggota Wali Songo. 9 pemuka dan penyebar agama Islam di Jawa. Wali Songo itu. Dalam beberapa kepustakaan, Wali Songo juga dikenal sebagai Wali Sono. Wali Sono. Para penguasa wilayah dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Itu Wali Sono. Berdasarkan informasi tak tertulis, kata Wali Songo berasal dari Wali Songho. Kata Songho berasal dari agama Buddha. Tapi dalam Wali Songho, kata tersebut diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang mendapat pengajaran langsung dari Allah untuk mengajarkan Islam dengan benar. Wali Songo adalah kumpulan orang-orang yang mendapatkan pengajaran langsung dari Allah untuk mengajarkan Islam dengan benar. Kumpulan orang-orang yang mendapatkan pengajaran langsung dari Allah untuk mengajarkan Islam dengan benar. Bisa dipahami ya? Oke. Ada juga yang mengartikan Wali Songo sebagai kumpulan atau majelis ulama penyebar agama Islam di Jawa. Dan mereka itu amat tinggi ilmunya. Nah, selesaikan dulu ya. Sedikit lagi. Menurut Wahyudi dan Khalid, ini penulis juga, peneliti sejarah. Menurut Wahyudi dan Khalid, pada dasarnya Wali Songo merupakan suatu lembaga dakwah Islam. Jadi Wali Songo itu merupakan lembaga dakwah Islam, kayak kita ini, harokat dakwah, gerakan dakwah, pendidikan, ya. Saya ulang, pada dasarnya Wali Songo merupakan suatu lembaga dakwah Islam yang beranggotakan 8 orang wali tadinya. 8 orang wali. Dan digantikan secara periodik bila ada anggota yang meninggal atau kembali ke negeri asalnya. Jadi setiap ada yang berhalangan satu,
langsung ganti. Jadi jumlahnya tetap waktu itu 8 ya. Nah, Raden Syahid diangkat menjadi anggota Wali Songo pada periode ketiga menggantikan Syekh Subakir. Jadi Sunan Kalijogo diangkat jadi anggota Wali Songo menggantikan Syekh Subakir. Makanya kalau orang Jawa nyebutnya Wali Wolu Songo Tinari. Monggo. Orang Jawa menyebutkan Wali Wolu Wali Wolu Songo Tinari. Ya, Tinarinya Sunan Kalijogo itu nyusul. Itu periode ketiga sudah. Ya. Menggantikan Syekh Subakir yang kembali ke Persia. Jadi makam Syekh Subakir tidak ada di Jawa. Karena beliau kembali ke Persia setelah numbali Gunung Tidar. Penggantinya adalah Sunan Kalijogo. Sebagai salah satu anggota Wali Songo, Raden Syahid dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan. Orang yang menjaga kali atau sungai. Sunan Kalijogo itu orang yang menjaga kali atau sungai. Karena dari awalnya dia diperintahkan gurunya untuk menunggu di tepi sungai bertahun-tahun. Sunan Kalijogo. Orang yang menjaga kali atau sungai. Memang ada penulis yang mengartikan sebagai kodi yang suci. Kalijogo itu kodi itu hakim. Hakim yang suci, adil. Karena Kalijogo itu dikaitkan dengan bahasa Arab adalah kodi zaka. Lidah Jawa nyebut Kalijogo. Kalau nulis dot itu kan DL. Wudu aja tulisannya wudlu. Duhur nyebutnya luhur. Orang Jakarta nyebut lohor. Namanya juga lidah atau mahroja begitu. Ya. Jadi kodi yang suci. Alasannya Kalijogo dianggap sebagai pelafalan dari kodi zaka. Kodi zaka bahasa Arab. Hakim yang suci. Kodi yang suci. Dari segi pengucapan bisa dibenarkan, tapi tidak ada alasan pelafalan ini jika hanya ditujukan kepada Raden Syahid. Karena sebelumnya juga hakim-hakim sudah ada itu. Ya. Mengapa? Karena semua wali dipandang sebagai orang suci. Semua wali dipandang sebagai orang suci. Sebagai hakim agama yang suci. Itu namanya kodi zakat dalam lafalan bahasa Arabnya. Sunan Kalijaga mempunyai peranan yang amat penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Selain Syekh Siti Jenar tentunya. Sebelumnya kan Syekh Siti Jenar yang bisa adaptasi dengan orang Jawa. Nah, jadi penyebaran agama Islam di Jawa. Selain Syekh Siti Jenar, hanya beliau yang aktif menyebarkan agama Islam dengan menggunakan kultur Jawa sebagai medianya. Cuman dua, Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga yang menyebarkan Islam dengan adaptasi dengan budaya-budaya Jawa, kultur Jawa. Nah, sebagai media. Sunan Kalijaga adalah nama yang akrab di kalangan Islam Jawa. Dan dari berbagai kisah disebutkan bahwa Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar merupakan murid-murid Sunan Bonang. Baik Sunan Kalijaga maupun Syekh Siti Jenar, keduanya adalah murid Sunan Bonang. Dalam buku Syekh Siti Jenar yang saya tulis, jadi Kyai Haji Ahmad Qadim juga menulis buku judulnya Syekh Siti Jenar. Nanti kalau selesai ini kepengen ya kita cari, kita bedah untuk nambah wawasan. Itu. Ya, Syekh Siti Jenar yang saya tulis.
sengaja nama Sunan Kalijaga tidak saya angkat di situ. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya kekeliruan pandangan terhadap Sunan Kalijaga. Jadi nanti di buku Sesiti Jenar yang disusun oleh Kyai Haji Ahmad Khodim tidak dicantumkan nama Sunan Kalijaga, supaya tidak menimbulkan kekeliruan, kesalahpahaman. Nanti ada bukunya. Ya. Karena ada penulis yang mempertentangkan Sunan Kalijaga dengan Sesiti Jenar. Ada penulis yang mempertentangkan antara Sunan Kalijaga dan Sesiti Jenar. Seolah-olah Sunan Kalijogo sama Sesiti Jenar itu kan musuh. Betul enggak? Nah itu yang jadi masalah, kita bingung kan gitu. Makanya kita cari, kita teliti dari mana yang benar, kita cari kebenaran. Kita untuk mengambil hikmahnya. Sunan Kalijaga dianggap sebagai orang yang melakukan hukuman mati terhadap Siti Jenar. Jadi ada yang punya pandangan, sudut pandang bahwa yang memenggal, yang mengeksekusi Siti Jenar itu Sunan Kalijaga. Mungkin enggak sih Kang Lukman murid saya, Ahmad murid saya. Ahmad dieksekusi, dipenggal lehernya sama Lukman. Mungkin enggak? Ada yang beranggapan begitu. Makanya kita harus cari yang itu. Hukuman mati. Ya. Tentu saja hal itu tidak benar. Jelas dinyatakan, tentu saja hal itu tidak benar. Pangeran Panggung, putra Sunan Kalijaga sendiri, merupakan salah seorang murid Sesiti Jenar. Pangeran Panggung, murid Sesiti Jenar. Dan di kemudian hari, Joko Tingkir yang putra Kebu Kenongo, ya, putranya Ki Ageng Pengging, itu dididik oleh Sunan Kalijogo. Iya. Joko Tingkir itu anaknya Pengging. Pengging itu muridnya Sesiti Jenar. Iya. Dididik sama Sunan Kalijogo. Mana mungkin Sunan Kalijogo kok Iya. menghukum mati Gurunya. saling. Jadi murid-muridnya saling. Ya saya membamin. Kadang-kala murid saya juga dididik sama Mbah Min, buat diajari nyuwuk, buat diajari apa kan. Mbah Min juga punya majlis di sana. Kan suka ada majlis ya Mbah Min ya, gitu kan. Kadang kalau Mbah Min nggak kesini, emang lagi sibuk di majlisnya, ya ada jamaahnya ada. Nah itu juga murid-murid saya juga ngakunya, gitu kan, kan sama. Nah nanti muridnya Mbah Min juga kesini belajar, sama, dulu juga gitu. Kadang-kala muridnya Sesiti Jenar belajar sama Sunan Kalijogo, muridnya Sunan Kalijogo juga belajar sama Sesiti Jenar, mau ilmunya podo. Saya sama Mbah Min ilmunya sama. Saya Sin Lamba, ya kan. Kalau di sana kan Teluk Naga, kan sama aja artinya. Ya begitu-gitu juga. Ya Mbah Min ya. Nggih ngono wis nggih. Timbangane benjol. Ntar nggak pinjol ntar. Itu sama nggak apa-apa. Ya. Dan di kemudian hari Joko Tingkir yang putra Kebu Kenongo atau Ki Ageng Pengging itu dididik oleh Sunan Kalijaga. Jadi berdasarkan adab Jawa, tata krama Jawa, hal itu tak mungkin terjadi. Jadi kalau Sunan Kalijogo kok membunuh Sesiti Jenar, orang mungkin itu ya gurunya anaknya. Itu. Apalagi hubungan Sesiti Jenar dan Kalijogo berada dalam kewalian. Ini disanggah. Jadi mboten cocok yang beredar itu, berita-berita. Nah ini perlunya kita cari wawasan, cari sumber. Bukan dalam relasi kekuasaan, tidak ada urusan kekuasaan, nggak ada urusan politik, tidak ada. Gitu. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Ki Pemanahan, ya Pemanahan itu bapaknya Danang Sutawijoyo. Ki Panjawi, Ki Juru Mertani, itu dididik sama Sunan Kalijogo, murid-murid Sunan Kalijogo yang sekarang jadi punggawa-punggawa Mataram di Jogja itu. Murid-murid Sunan Kalijogo, umurnya panjang Sunan Kalijogo itu. 5 generasi, 5 itu.
panjang. Panjang. Ya, itu dididik Sunan Kalijaga. Padahal orang-orang tua mereka adalah anak didik Syekh Siti Jenar loh. Muridnya Sunan Kalijaga. Nah, bapaknya muridnya Syekh Siti Jenar. Di belakang hari mereka ini justru membantu Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya itu ya Joko Tingkir. Iya. Yo Mas Karebet. Putranya Kebo Kenongo alias Ki Ageng Pengging. Ya Ki Ageng Pengging muridnya Syekh Siti Jenar. Itu. Untuk mengalahkan murid Sunan Kudus. Siapa itu? Penangsang. Aryo Penangsang. Penangsang. Aryo Penangsang muridnya Sunan Kudus. Seru ini kan tinggal nggawe ketoprakan yang kene. Ayang jadi Aryo Penangsang Pak Prapto ya kan. Danang Sutawijayanya Pak Tarso ngono ape. Sultan Hadiwijayane Pak Warto ngono. Mbah Min yang dadi juru mertani ngono kabeh. Ini nggo ludruk ketoprakan apa? Nah, kalau Sunan Kalijaga yang melakukan hukuman mati terhadap Siti Jenar, tentunya dia akan sangat berhati-hati terhadap anak cucu Ki Pengging. Iya. Coba bayangkan, kalau Sunan Kalijaga yang mengeksekusi, menghukum mati Siti Jenar, itu tuh cucu-cucunya Ki Pengging apa ora dendam? Iya. Ya bener. Iya. Tak mungkin. Tentunya dia akan sangat berhati-hati ya. Bukan malah mendidik dan mendekatkan hubungan Joko Tingkir dengan Sultan Trenggono. Malah Joko Tingkir didekatkan dengan Sultan Trenggono, akhirnya diambil menantu kan. Iya. Joko Tingkir itu ya. Sultan Trenggono itu terlalu resiko ya, terlalu berbahaya. Ingat, menabur dendam sulit dilupakan. Nyatanya Sultan justru mengambil menantu Joko Tingkir yang menerima ajaran Siti Jenar. Joko Tingkir itu jadi mantunya Sultan Demak. Awalnya cuma apa sih? Awalnya cuma jadi abdi dalem, tukang ngarit. Ngaritnya jaran, ngaritnya apa. Itu awalnya. Cuman karena dia itu abdi paling dekat dengan Trenggono, sing mondar-mandir mlebu metu biasa. Ya, nah, Sultan Trenggono punya anak wanita cantik gitu loh. Mas Karebet yang ganteng ya. Pucuk dicinta ulam tiba. Nyanyi lagu barat, Waiting Tresno Jalaran. Waiting present. Akhirnya apa? Nah, akhirnya Mas Karebet dituduh telah membunuh Dadu Ngawuk, disuduk nganggo sadak kinang gitu loh. Dihukum. Nah, ya akhirnya mau gimana lagi? Akhirnya ya jadi mantu pisan. Tahu Dadu Ngawuk kan? Dadu Ngawuk. Ayo wau. Disuduk nganggo sadak kinang. Sadak kinang tahu kan? Alu kecil yang dari besi yang buat buat numbuk sirih, numbuk itu namanya sadak. Ya Dadu Ngawuk putrinya Sultan Trenggono disuduk nganggo sadak kinange Mas Karebet itu dirabekno wae. Ngono ceritane. Apik iki. Nganggo ketoprakan. Tapi akhirnya ya karena jadi menantu diangkat menjadi raja di Pajang bergelar Sultan Hadiwijaya gitu. Sultan Hadiwijaya punya putra namanya Pangeran Benowo. Pangeran Benowo punya putra namanya Sumoyudo. Sumoyudo belajar ngaji sama Syekh Sarkowi, dikasih nama Abdul Jabar gitu, Mbak. Paham ya? Gitu. Yang kita call itu. Paham ya? Dan Kalijogo yang masih berkedudukan wali di masa Sultan Trenggono malah mengajarkan ngelmu kepada Joko Tingkir. Joko Tingkir kasih ngelmu malahan. Itu.
Padahal naik penting kan, nah, ya nggak mungkin gitu. Yang kelak menjadi raja bergelar Sultan Hadiwijaya. Dalam kasus penghakiman terhadap Siti Jenar, justru Sunan Kalijaga memilih diam. Ketika sidang, Sunan Kalijaga milih diam, nggak mau komen. Itulah kearifannya, kearifan Sunan Kalijaga. Dia arif dan bijaksana. Karena itu dia tidak mau menghakimi orang lain yang tidak berbuat pidana. Nggak mau dia menghakimi. Nah, Sunan Kalijaga tidak ingin terjebak dalam politik. Tidak ingin terjebak dalam politik. Yang adanya politikusnya yang terjebak. Kecelik gua, gitu. Makanya banyak yang kecelik. Politikus itu. Nah. Kemudian meski di belakang hari memiliki peranan utama dalam politik, tetapi dia tetap memilih cara pengembangan agama Islam melalui budaya yang ada. Mengembangkan berdakwah agama Islam dengan menggunakan budaya yang ada. Itu yang nggak sok harap-harapan gitu enggak. Dalam kisah kewalian, Sunan Kalijaga dikenal sebagai orang menciptakan pakaian takwa. Ini pakaian takwa nih. Ini baju takwa nih, bagian Sunan Kalijaga. Ini baju takwa, bukan baju kokoh. Kalau baju kokoh itu bajunya karena yang pakai kokoh-kokoh itu. Oh, so, bilang baju Islami. Nah, ini baju takwa baru. Nah, kalau takwa itu Islami ya. Oh, enggak takwa kok ngaku Islam. Ini baju takwa. Itu yang menciptakan Sunan Kalijaga, pakaian takwa. Tembang-tembang Jawa dia bikin. Tembang-tembang Jawa Sunan Kalijaga ciptakan. Seni memperingati Maulid Nabi. Sunan Kalijaga mendakwakan caranya memperingati Maulid Nabi dengan seni. Ya, seni memperingati Maulid Nabi yang lebih dikenal dengan sebutan grebek mulut. Grebek mulut itu yang bikin Sunan Kalijaga, Bapak. Kurang apa orang Jawa ini? Menghormati Kanjeng Nabi. Kurang apa wong Jawa oleh hormat karo Kanjeng Nabi, cintanya sama Kanjeng Nabi. Seluruh dunia yang paling banyak sholatnya orang Indonesia. Seluruh dunia yang paling banyak hajinya orang Indonesia. Penghafal Al-Quran seluruh dunia paling banyak Indonesia. Oh, yang jabre. Arab. Kayak menerima. Hai. Oh, karena memang kita mayoritas. Baca Quran, penghafal Quran. Juara musabaqah tilawatil Quran. Bahkan belakangan saya dengar ada bukan tilawah sab'ah. Bukan qiraah sab'ah sekarang. Qiraah samaniyah. Yang ke-8-nya Al-Jawi. Wah. Jadi sekarang ada baca Quran pakai cara Jawa. Adzan pakai cara Jawa. Di mana? Di Pokan. Di sini. Halo. Keren ya? Keren. Orang merdu juga nih gitu. Cuman usahakan lafate yang jelas. Jangan mementingkan langgamnya. Nanti kalau lafadznya nggak jelas malah nggak bagus ya. Yang lafadznya Jelas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi lafadznya masih enak itu. Dengan Allahu Akbar hilang ya. Apa meneh kurang siji. Nyala ya ada. Gara-gara fokus sama Lagam. Fokus sama gendeng malah jadi gendeng. Kurang satu. Gendeng. Ya. Ya, dikenal dengan sebutan grebek mulut.
upacara sekatenan. Sampai saiki lah. Sekatenan. Wong Jogja ngerti ya. Nggih. Solo ngerti ya. Sekatenan Sunan Kalijaga. Oke ya. Sekaten tuh kata asal dari sahadatain. Ilah Jawa jadi sekaten. Jadi pengucapan 2 kalimat syahadat yang dilakukan setiap tahun untuk mengajak orang Jawa masuk Islam adalah ciptaannya Sunan Kalijaga. Keren. Tiru. Ditiru yang begitu. Udah jelas keberhasilannya kok. Itu. Jangan caci maki orang terus. Salah satu karya besarnya Sunan Kalijaga adalah menciptakan bentuk ukiran wayang kulit. Wayang kulit. Dari bentuk manusia menjadi bentuk kreasi baru yang mirip karikatur. Wayang itu mirip karikatur. Dibilang menungso ora kaya menungso. Menungso tangane dawane sak sikil. Itu nek ra wayang ra ono. Karena apa? Supaya tidak menimbulkan perpecahan gara-gara wayang. Urusan gambar. Karena ada hadis yang melarang orang membuat gambar. Kan Joko bijak. Gambar wong kudu. Masa orang tangannya sampai ke sikil, ora mungkin ya. Wayang sampai sikil enggak? Iya. Satu ya. Karikatur. Misalnya orang yang menghadap ke depan diukir dengan letak bau di depan dan di belakang. Orang madepnya ke depan kan baunya harusnya kanan kiri. Wayang baunya kanan kiri apa depan belakang? Depan belakang. Nenek. Keren, ininya nih cerdas sekali. Untuk apa? Ben akur, ben gak podo ribut goro-goro pemahaman hadis Nabi. Masalah gambar. Tangan wayang kulit dibuat panjang hingga menyentuh kakinya. Dia tangan wayang kulit tuh sampai sak sikil. Bahkan meski menghadap ke depan, matanya dibuat tanpa utuh. Matanya utuh, bunder. Iya kan? Cerdas. Kudune kan ora utuh kudune. Tembang-tembang yang diciptakan Sunan Kalijaga sebenarnya merupakan ajaran ma'rifat. Tembang-tembang yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga merupakan ajaran ma'rifat. Kita mau belajar ma'rifat, pelajarin tembangnya Sunan Kalijaga, keren. Oh, yang mana aja? Ya, oke ya. Ajaran mistis dalam agama Islam. Meski banyak tembang yang salah diciptakan, yang telah diciptakannya, tapi hanya tembang ilir-ilir yang dikenal oleh masyarakat Jawa. Tembang ini diajarkan kepada anak-anak SD di Jawa. Harap maklum, Kalijaga membuat tembang-tembangnya dalam bahasa Jawa. Karena waktu itu Indonesia belum ada. Zaman Sunan Kalijaga udah ada Indonesia belum? Jadi bahasa Indonesia ada nggak? Belum. Kan Indonesianya aja belum ada. Iya. Makanya bahasa Jawa. Bahasa Darat. Dia membuat tafsir Baitur Rahman atas permintaan muridnya Raden Ajeng Kartini yang usianya 13 tahun waktu itu. Pakai apa? Pegon Jawa. Baru dapat 30 juz, 13 juz. Kenapa? Waktu Raden Ajeng Kartini ngaji sama Mbah Soleh Darat, Indonesia belum lahir. Masih zaman Belanda. Wajar dong betul. Makanya di Jawa Barat dimanapun di pondok-pondok salaf, kalau ngaji tetap maknainya pakai bahasa Jawa. Sampai sekarang. Ngalap barokah. Nah, yang akan dikupas dalam bab-bab berikutnya adalah ajaran Sunan Kalijaga.
Jadi setelah ini sekilas tentang kisah Sunan Kalijaga, setelah bab 1 nanti bab 2 yang akan dibahas adalah tentang ajaran-ajaran apa yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Jadi kita begini mau ngambil pelajaran apa cuman mau dengerin dongeng kisahnya Sunan Kalijaga? Jadi pelajarannya, tapi sekilas supaya tahu sumbernya. Ajaran tentang makrifat dan sangkan paran, yaitu ajaran tentang makrifat dan sangkan paran. Ya, jadi asal dan kembalinya manusia itu sangkan paran. Sangkane kok ngendi, asal-asale kok ngendi, parane menyang ngendi. Gitu ya, namanya sangkan paran. Jadi tentang asal dan kembalinya manusia. Manusia asalnya dari mana, kembalinya kemana. Itu ajaran Sunan Kalijaga nanti. Udah ya. Yang berupa tembang-tembang. Jadi ajarannya nanti berupa tembang-tembang. Itu. Meski Siti Jenar dan Kalijaga sama-sama mengajarkan makrifat, namun caranya berbeda. Syekh Siti Jenar lebih menitik beratkan pada olah batin untuk pencapaian diri sejati. Itu Syekh Siti Jenar. Olah batin untuk mencapai mengenali tentang diri sejati, sejatining diri. Oke, itu Syekh Siti Jenar. Sedangkan Sunan Kalijaga lebih memfokuskan pengamalan praktis kehidupan sehari-hari orang Jawa dalam memahami sangkan paran. Jadi keseharian, lewat ini keseharian untuk memahami tentang sangkan paran. Baik Siti Jenar maupun Kalijaga, keduanya sama-sama mengajarkan paham manunggaling kawula Gusti. Ya, sama-sama mengajarkan pencapaian manunggalnya hamba dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang berbeda adalah caranya. Yang beda torikohnya. Torikoh itu metodologi, tapi tujuannya sama. Jadi tidak ada pertentangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masa sudah kalau lazim kan? Ini kaulnya Ahmad Qadim. Penulisnya Ahmad Qadim. Ini bab 1 selesai tentang kisah singkat Sunan Kalijaga. Ya, mudah-mudahan kita jadi mengenal dulu, mengetahui dulu sumbernya, karena yang bab berikutnya nanti akan membahas tentang ajaran-ajaran